Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi yang mendalam mengenai menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis mengenai pribumisasi Islam. Bersama saya Inaya Khairunisa dari Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi dalam konteks budaya Indonesia dan memahami konsep pribumisasi Islam dari berbagai perspektif. Mari kita mulai dengan perspektif historis, di mana Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 Masehi. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa ajaran Islam ke Nusantara. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi mereka juga datang untuk menyebarkan agama, yaitu agama Islam. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang lain, proses penyebaran Islam di Indonesia cenderung disebarkan bukan melalui penaklukan militer, tetapi melalui pendekatan yang damai. Karena pada masa itu penaklukan dalam bentuk militer dianggap kurang sesuai. Lalu apa aja sih penaklukan yang mereka lakukan? Nah, para pedagang Muslim menikahi penduduk lokal dan menjadi bagian dari komunitas yang terdapat di Nusantara. Dari situlah mereka mulai memperkenalkan Islam melalui cara yang ramah dan lebih toleran, yaitu dengan menghormati tradisi lokal dan secara perlahan mengintegrasikan ajaran Islam. Terdapat beberapa bukti akulturasi budaya yang dapat dilihat dalam berbagai artefak sejarah. Contohnya adalah masjid-masjid kuno yang ada di Demak dan Kudus, di mana arsitekturnya memadukan elemen Islam dengan unsur Hindu dan Buddha. Terdapat pula salah satu contoh yang paling menarik, yaitu Masjid Menara Kudus. Nah, masjid ini memiliki menara yang menyerupai candi Hindu-Buddha. Arsitektur dari masjid ini menunjukkan bahwa penerimaan Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang menghargai dan mempertahankan kearifan maupun budaya lokal. Nah, berikutnya kita masuk melalui dari perspektif sosiologis, di mana kita melihat bagaimana Islam berkembang dalam masyarakat Indonesia yang sifatnya sangatlah plural. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, di mana konteks ini pribumisasi Islam menjadi penting untuk menciptakan harmoni sosial. Nah, pribumisasi Islam sendiri berarti menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya lokal tanpa mengubah esensinya. Misalnya nih, dalam tradisi Jawa ada praktik selamatan, di mana selamatan merupakan sebuah upacara selamatan yang menggabungkan doa-doa Islam dengan adat lokal. Praktik selamatan ini memperlihatkan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang berikutnya, pentingnya adaptasi ini juga terlihat dalam upacara keagamaan, salah satunya adalah tahlilan dan yasinan. Upacara ini biasanya dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal dan melibatkan pembacaan surat Yasin serta doa-doa lain, yang memperlihatkan bagaimana ajaran Islam dipadukan dengan nilai-nilai lokal menciptakan praktik keagamaan yang khas yang ada di Indonesia. Berikutnya dari sisi teologis, di mana konsep pribumisasi Islam mendapatkan dukungan kuat dari para ulama dan cendekiawan Muslim. Mereka menekankan bahwa Islam merupakan agama yang universal dan fleksibel, di mana ajaran Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.
Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah rahmatan lil alamin, yang artinya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini berarti ajaran Islam memanglah harus membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang budaya yang mereka miliki. Oleh karena itu, Islam harus bisa diterima dan diadaptasi oleh masyarakat lokal tanpa menghilangkan esensi-esensi ajarannya. Para ulama juga menekankan pentingnya ijtihad atau upaya intelektual dalam menafsirkan ajaran Islam. Ijtihad memungkinkan para ulama untuk memahami dan mengadaptasi ajaran Islam sesuai dengan konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas yang luar biasa dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Berikutnya kita memasuki sudut pandang filosofis, di mana pribumisasi Islam mengajarkan kita tentang pentingnya dialog antara tradisi dan modernitas. Dalam konteks ini, pribumisasi Islam bukan hanya tentang menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya-budaya lokal, tetapi juga tentang mencari keseimbangan antara mempertahankan identitas keagamaan dan menerima perubahan yang ada di kehidupan sosial. Nah, pribumisasi Islam menekankan bahwa identitas keagamaan dan budaya tidak harus berada dalam posisi yang berlawanan. Sebaliknya, keduanya bisa saling memperkaya. Misalnya dalam konteks modernisasi, Islam dapat memainkan peran penting dalam mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang positif tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional. Filosofi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya inklusivitas dan toleransi. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Nusantara, Islam di Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia mengenai bagaimana agama dan budaya dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Dengan kita menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi di Indonesia. Kita melihat bagaimana Islam dapat menjadi bagian integral dari budaya lokal, menciptakan harmoni sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pribumisasi Islam bukan hanya tentang menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks lokal, tetapi juga tentang memahami esensi Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Hal ini merupakan sebuah pelajaran berharga yang harus kita jaga dan kita kembangkan bersama. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan. Semoga wawasan ini dapat menambah pengetahuan dan pengertian kita semua mengenai pentingnya pribumisasi Islam dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sumber-sumber materi yang saya dapat akan saya tampilkan di akhir video, jadi teman-teman juga bisa mengakses materi tersebut secara lengkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.